Wa innallaha lan satemene Allah iku layak balu nggih. Ora nrimo sinten Allah salata rajulin ing salate wong lanang musbilin kang nglembrehno pakaiane di bawah mata kaki. Rawahu Abu Dawud nggih. Terus Imam An-Nawawi bi isnadin sahih ala syarti Muslim nggih. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya nggih. Imam An-Nawawi menilai hadis ini sahih. Sedangkan Al-Hafidz Abu Thahir menilai hadis ini hasan. Sedangkan Syekh bin Baz menilai hadis ini dhaif. Syekh Albani juga menilai dhaif. Namun ada riwayat yang lain yang sahih yang berbunyi tidak seperti itu. Bunyinya man asbala izarahu, man utai sapane wong iku asbala lamun nglembrehno sapa man izarahu ing sarunge man fi sholatihi ing dalem sholate man khuyala ange krana sombong falaisa mongko ora ana iku minallahi saking Allah fi khilin ing dalem halal wala haram ing dalem haram. Ini riwayat yang sahih kata Syekh Salim. Jadi barang siapa yang memanjangkan di bawah mata kaki dalam sholatnya karena sombong, maka dia tidak berada pada yang halal dan yang haram. Yakni dia melakukan sholat dalam keadaan berbuat haram, yakni berbuat isbal. Jadi intinya sebenarnya di luar sholat itu seseorang dilarang isbal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, lepas dari perselisihan apakah sombong atau tidak. Apalagi di dalam sholat itu loh, maksudnya seperti itu ya. Lebih-lebih terlarang itu. Sebagaimana di luar sholat kita dilarang berpakaian yang haram, misalkan gosok, misalkan mencuri, pakaian curian. Lebih-lebih di dalam sholat itu, maksudnya seperti itu. Jadi bagi pendapat yang mengatakan isbal itu haram baik sombong maupun tidak sombong, maka di dalam sholat itu lebih terlarang lagi. Ngoten maksudnya. Ini tak jelaskan nih. Ini hadisnya diperselisihkan. Namun seandainya pun hadis ini sahih, maka maknanya tidak sampai membatalkan sholat. Kenapa begitu? Nah, ada keterangannya. Seandainya loh ya, seandainya hadis ini sahih, ya, maka tidak sampai membatalkan sholat. Namun kata Syekh bin Baz, dia sholatnya sah, tapi dia berdosa karena isbal. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat saja berdosa seperti itu. Ini tak terangkan. Ya. Karena nek gak ngono, terus nek isbal sholatnya batal. Ya iki imame akeh isbal. Nek ngene daerah kene nek ngene masjid-masjid rata-rata imame isbal. Sampean gak sah sholat ning ngene nek ngarani iku batal. Tetapi hadis iki munine batal kan? Bukan batal, layak balu sholat rajulin musbilin. Tidak diterima sholatnya laki-laki yang musbil. Tidak diterima sholatnya seorang laki-laki yang isbal. Apa makna? Yang kita bahas bukan masalah sahih dan tidaknya, karena ini diperselisihkan. Ya. Seandainya ini sahih, apakah batal atau tidak sholatnya, itu yang kita bahas. Ya. Maka kita membahas lafadznya ini, ya. Layak balu sholat rajulin musbilin. Ya. Jadi, ya, layak balu, ya, yang dimaksud di sini adalah tertolak dari sisi pahala. Bukan dari sisi sah tidaknya secara syariat. Kenapa begitu? Karena para ulama menerangkan layak balu sholat rajulin ini disamakan dengan hadis orang yang datang ke dukun. Gitu? Orang yang datang ke dukun kan gini, man ata kahinan au arofan au sakhiron fasa'alahu fasaddaqu bima yaqul lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, tidak diterima sholatnya 40 hari tidak menandakan sholatnya batal, tidak. Dia tetap sholat tapi pahalanya terhapus. Jadi tetap sah sholatnya itu loh. Jadi orang yang datang ke dukun itu dia tetap sholat, tapi sholatnya tidak diterima dari sisi pahalanya. Tapi dia tetap sholat. Kalau dia nggak sholat dia malah berdosa karena
dia mempunyai kewajiban karena dia masih orang Islam. Jadi kewajibannya tetap gugur ya. Gugur. Cuma lam tubal dalam hadis apa itu? Man ata kahinan, barang siapa yang datang ke dukun nggih, fasa'alahu fasaddaqu bima yaqul, dia bertanya dan membenarkan perkataan dukun, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak sampai kafir nggih, tapi tidak diterima di sini orangnya tetap sholat, tapi sholatnya dari sisi isinya, dari sisi pahalanya terhapus, batal gitu loh. Pahalanya batal, tapi dia gugur kewajiban. Dari kewajiban sudah sah. Sah, makanya sholatnya tetap sah dan dia tetap wajib sholat karena dia tidak keluar dari Islam. Dan ini maknanya juga seperti itu, la yakbalu, tidak diterima gitu, sama lafadznya, tidak diterima gitu. Lam tuqbal sampai la yakbal itu maknanya sama, tidak diterima oleh Allah dari sisi arti. Maka seandainya hadis ini sahih, orang yang sholat pakainya isbal, dia pahalanya hangus gitu loh nggih. Pahalanya hangus, ngoten nggih. Paham nggih? Maksudnya? Kewajiban Tetap sah, sampean sholat di bawah imam sing isbal tetap sah. Maka di samping itu nggih, di samping itu Nabi tidak memerintahkan mengulangi sholat. Ini menunjukkan sholatnya tetap diterima, tetap sah gitu maksudnya, tetap sah gitu. Kenapa Nabi memerintahkan wudhu? Ini banyak makna ya, kata para ulama. Itu karena itu memang penekanan yang keras ya, dari Nabi ya, karena wudhu pun sebenarnya bentuk dari pertaubatan gitu. Gitu, orang tobat itu ada wudhunya. Wudhu termasuk apa itu? Iya, mensucikan diri, termasuk apa itu? Suatu amalan soleh yang nantinya bisa menghapus dosa, kan seperti itu. Wallahu taala alam. Ini tak terangkan sebagian perkataan ulama yang sudah tak rangkum.